Puji Tuhan, Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sebagai satu pertanda bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita akan bersatu sejenak merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, merenungkan karya keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Mazmur 102 ayat yang ke-15 mengatakan, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah seluruh bangsa boleh dapat mengenal siapakah itu Kristus, Juru Selamat dunia di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita tabiskan akan ibadah ini. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah Paskah ini adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Kristus bangkit. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur, untuk tidak bersuka cita di hadapan Tuhan.
Dari setiap kita yang sudah terima anugerah keselamatan kasih karunia Tuhan, maka biarlah kita bersorak-sorai dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan lidah bibir kita. Kristus bangkit, soraklah. Bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafat kita di hadapan Tuhan. Martin Luther pernah berkata bahwa tidak ada suara yang lebih indah selain daripada suara seorang anak berdoa kepada Bapa di surga. Maka biarlah apa yang menjadi keyakinan Martin Luther itu juga menjadi keyakinan kita semuanya, bahwa kita harus memanjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati. Kita akan tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, bersatu hati untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, agar kami bisa berjumpa dengan Tuhan, agar kami bisa menaikkan setiap pokok-pokok doa syafat kami di hadapan Tuhan. Lebih daripada itu, kiranya Tuhan ampuni terlebih dahulu apa yang menjadi setiap pelanggaran di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Mungkin seringkali kami melukai hati Tuhan, tapi kami percaya oleh karena kasih karunia Tuhan yang menyertai hidup kami, Tuhan sudah menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang sedang terjadi, situasi genting yang bukan hanya melanda negara kami Indonesia, tetapi juga melanda seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi virus-virus corona Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah dunia yang Tuhan pilih, untuk para ilmuwan, untuk para dokter. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bijaksana di dalam mengambil keputusan terkait dengan penyebaran virus corona yang semakin hari semakin membuat masyarakat dunia menjadi resah. Dan kami juga berdoa Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan, memohon penyertaan daripada Tuhan. Sekalipun kesulitan menimpa kehidupan anak-anak Tuhan di sepanjang dan di segala zaman, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Kasih kuasa Tuhan tak akan pernah tinggalkan hidup kami, tetapi Tuhan akan tetap menyertai kami, melindungi kami, sampai Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali. Terpuji namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan
di seluruh dunia. Mereka yang menghadapi kesulitan yang sama, mereka yang menghadapi ketidakadilan di dalam kehidupan, mereka menghadapi persoalan datang silih berganti oleh karena mereka memikul salib Tuhan. Kami percaya bahwa juga Tuhan sendiri akan menguatkan kehidupan gereja-gerejamu. Sehingga biarlah di dalam kesulitan kami tidak tawar hati, kami tidak patah semangat, tetapi biarlah di dalam kesulitan yang ada, kami Tuhan ajarkan untuk berpengharapan penuh di dalam Kristus. Terpuji namamu. Kami juga berdoa lebih lagi untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk masa depan mereka, untuk pergumulan yang mereka alami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mewujud nyatakan. Sebab rancangan daripada Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan daripada Tuhan adalah rancangan mendatangkan hari depan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah itu kami imani, kami yakini bahwa pertolongan Tuhan tidak akan ada habisnya. Terpuji namamu Tuhan, masa depan kami milik Tuhan. Kami yang mengalami kelemahan di dalam tubuh, kiranya juga Tuhan sembuhkan melalui darah Kristus yang begitu mahal, melalui darah Kristus yang begitu kudus. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan masih ada begitu banyak doa-doa yang belum kami naikkan di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang menyelidiki hati nurani kami akan turut mendengar, akan turut menjawab apa yang menjadi kerinduan di dalam hati kami. Dan biarlah doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-55 mencatat, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengkatmu? Saudaraku, maut sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena darah domba, oleh karena kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Kuasanya sudah dihancurkan oleh darah anak domba. Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh kuasa anak domba. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oleh darah anak domba, kuasa iblis sudah dihancurkan, maut sudah dikalahkan. Dan biarlah saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Dan biarlah persembahan yang kita beri bukan hanya mengajarkan kita untuk memberi persembahan berupa materi saja, tapi juga memberi hati kita, tubuh kita, dipakai menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Mari kita akan mengangkat pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Mari ajak teman untuk bersujud menyembah. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk tidak hanya memberi persembahan berupa materi saja, tapi juga Tuhan mengajarkan kepada kami untuk memberikan persembahan melalui hidup kami yang Tuhan pakai, yang menjadi satu persembahan yang tiada bercelah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dari setiap persembahan yang sudah kami beri, sehingga biarlah melalui persembahan ini kerajaan Tuhan di muka bumi ini boleh dapat dipermuliakan. Nama Tuhan boleh dapat dikenal bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami semuanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk diajar kepada firman Tuhan, sehingga biarlah firman itu menjadi berkat di dalam hati kita. Dan bukan hanya sekedar kita mendengarnya saja, tapi juga kita harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Sehingga saya percaya, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, pastinya kita akan jadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup dan didengar oleh semua orang. Mari kita akan bersatu hati, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat ada hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat ada hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa lagi. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang hidup, pencipta kami, penebus kami, gembala kami dan berencana sempurna dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur banyak, terima kasih oh Bapa. Kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia. Kasih-Mu itu melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur oh Bapa, kami masih diberikan hidup sampai saat ini, dan kami juga bisa merayakan Paskah bersama-sama saudara kami seiman. Kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, menang atas kematian, menang atas dosa, menang atas kuasa kegelapan. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan, dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan ini dan sekelilingnya, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Katakan kepada orang-orang yang di dekat saudara, selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan putus asa, jangan panik. Tuhan memberkati. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan pertama-tama dari Matius 28 ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32 ayat yang ke-32 demikian bunyinya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan satu lagi dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Harusnya kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, tapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan ada tema yang sudah ditetapkan, yaitu karya kebangkitan Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari Injil Matius 28 ayat ke-10 tadi, perempuan-perempuan pergi ke kuburan Yesus hendak mencari mayat Yesus. Tetapi di sana mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, dan pergilah kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan menemui mereka di Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka wanita-wanita yang tadinya penuh dengan duka cita, yang tadinya panik, mereka kemudian menjadi penuh dengan sukacita dan tidak panik lagi. Dan
dalam pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-32, Rasul Petrus dengan teman-temannya bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa Yesus yang kamu sudah salibkan, Yesus inilah yang sudah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, dan kami ini adalah saksi-saksinya. Dan dalam pembacaan yang ketiga dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ke-15, di sana Rasul Paulus menceritakan tentang banyaknya saksi-saksi yang bertemu dengan Yesus sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan di sana dikatakan lebih dari 500 orang murid yang bertemu dengan Yesus sesudah dibangkitkan. Dan dikatakan terakhir Tuhan Yesus menemui Paulus yang adalah penganiaya jemaat Allah. Dan Paulus merasa dirinya itu sebenarnya tidak layak, tetapi oleh sebab anugerah Allah maka dia mau memberitakan Injil dengan susah payah, dengan betul-betul dia mau berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk memberitakan Injil. Dan dia juga menekankan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman kamu itu sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang akan kita bahas pada hari Paskah ini. Yang pertama adalah iman Kristen yang sejati adalah iman yang mengalami karya kebangkitan Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya kalau ada orang Kristen berkata bahwa dia sudah diselamatkan, bahwa dia sudah yakin akan masuk ke surga, tetapi dia tidak mengalami karya kebangkitan Kristus, maka orang itu adalah pendusta, karena imannya sebenarnya sia-sia saja. Dia hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, dan dia ikut-ikutan beribadah atau mungkin ikut-ikutan melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Kristen yang sejati itu harus mengalami karya kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu Rasul Paulus juga tadinya dia betul-betul merasa harus membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, di dalam perjalanan mengejar orang Kristen, maka Tuhan Yesus menemui dia di dalam perjalanan menuju Damsyik itu. Lalu di sana dia sesudah merasa yakin inilah Mesias yang dijanjikan itu, maka sesudah dia dibaptiskan, dia langsung bersaksi kepada orang-orang Yahudi di rumah ibadah orang Yahudi. Dan Rasul Paulus bersaksi bahwa Mesias itu sudah datang, dan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat kita di sini di GKP Citer, saya juga tahu cukup banyak jemaat kita yang sudah mengalami karya kebangkitan Kristus. Bagaimana saya mengetahui bahwa di jemaat GKP Citer ini cukup banyak orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, karya kebangkitan Kristus? Saudara, mereka itu hidupnya diubahkan. Saudara, mereka mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa mereka itu mengalami kelahiran baru dan bahwa mereka itu sudah diselamatkan? Timbul satu kerinduan kepada Tuhan, kerinduan kepada firman Tuhan, dan mereka tidak mau jahat lagi kepada sesama manusia. Jadi jikalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi dia masih berbuat jahat kepada sesamanya, berarti orang ini belum mengalami karya kebangkitan Kristus, dan orang ini juga belum diselamatkan. Dan Tuhan Yesus menegaskan, kalau ada orang yang belum mengalami kelahiran baru secara rohani, maka orang ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus menekankan hal ini sampai 2 kali. Saudara dikasihi Tuhan, saya juga teringat waktu SMA dulu, pertama kali saya membaca cerita tentang Tuhan Yesus. Saya baca dari kelahirannya, kehidupannya, ajarannya yang luar biasa, dan juga mujizat-mujizatnya yang melampaui nabi-nabi yang pernah ada. Dan kemudian dia disalibkan, dan dia seperti tidak berdaya sama sekali. Waktu itu hati saya menangis. Hati saya menangis karena saya merasa saya yang berdosa, tetapi Yesus yang harus mati disalibkan. Saudara, tetapi kemudian saya membaca terus, dan ternyata
Yesus yang disalibkan itu bangkit kembali dari antara orang mati. Saya terpesona seperti melihat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan di situ saya membuat keputusan saya mau jadi orang Kristen. Apalagi saya membaca kemudian Yesus itu mengajar lagi selama 40 hari, dan kemudian pada hari ke-40 siang hari di depan para muridnya Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan waktu itu saya merasa seperti saya ikut Tuhan Yesus masuk ke dalam surga. Tetapi itu perasaan saja. Tetapi saudara dikasih Tuhan, tapi saya mengalami karya kebangkitan Kristus yang merubahkan hati saya yang keras, yang tadinya saya juga menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, nah karya kebangkitan ini supaya dialami oleh saudara-saudara yang datang hari ini merayakan hari Paskah. Sebab kalau tidak, maka firman Tuhan mengatakan iman saudara itu sia-sia belaka. Artinya saudara sekarang ini juga di dalam kita merayakan hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan yang sudah mati itu. Lalu mintalah Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara, supaya saudara mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat penting karena inti dari berita Injil itu ya dua hal itu. Bahwa pertama, Yesus mati karena orang berdosa itu sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan perjanjian lama tentang korban binatang yang menunjuk kepada adanya juru selamat penebus dosa. Demikian juga nubuatan tentang Mesias yang akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Juga Mesias itu harus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Saudara yang dikasih, demikian juga bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati, dan itu pun ada dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara dikasih Tuhan, kemudian poin yang kedua adalah orang yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia harus mulai aktif menyaksikan karya penebusan Kristus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita sudah mengalami karya kebangkitan dan mengubahkan kita, memberikan kita hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan keselamatan yang dijamin oleh darahnya, saudara, kita juga harus mulai aktif bersaksi kepada orang-orang yang kita bisa temui. Saudara dikasih Tuhan, para murid itu, baik Rasul Paulus, baik murid-murid yang lain, mereka begitu mendapatkan kuasa Roh Kudus, mereka terus langsung bersaksi. Dan saudara, pada menjelang akhir abad pertama, Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi yang dikenal waktu itu oleh mereka, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka sudah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita di Indonesia ini? Tentu saja kita begitu mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengalami penebusan di dalam Kristus, kita juga ingin bersaksi. Seperti saya juga dulu, begitu saya memastikan ini ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berteriak kepada semua orang, hei, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada juru selamat yang rela menebus dosa umat manusia. Saudara dikasih Tuhan, tetapi memang kita di Indonesia ini, kita mulai dengan yang dekat dulu. Kita mencoba bersaksi kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kita juga mendoakan mereka. Di dalam keluarga saya, kakak saya itu yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia juga berusaha bersaksi dan mendoakan kami sekeluarga satu demi satu, dan saya kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mama saya, kemudian saudara-saudara saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga saudara yang hadir di sini. Kalau sudah mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus, sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersaksi dan berdoa. Bersaksi dan berdoa. Dulu saya masih ingat, waktu Tiongkok masih dikuasai oleh rezim komunis, banyak orang yang berdoa dengan air mata, dengan menangis dengan sungguh-sungguh, dan terjadilah mujizat. Sehingga sekarang ini rakyat di Tiongkok itu kira-kira 100 juta yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengalami keselamatan. Demikian juga
Banyak orang sudah lama sekali berdoa untuk orang-orang Arab di Timur Tengah. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Baru akhir-akhir ini, di dalam beberapa dekade yang terakhir, berapa juta orang-orang Arab di Timur Tengah, mereka itu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui internet, ada yang mereka minta Alkitab didownload dari internet itu, dan ada jutaan, mulai dari Mesir, Libya, Maroko, Aljazair, Tunisia, Nigeria, Niger, Mauritania, terus gitu, banyak sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi itu kita kalau sudah mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersaksi, berdoa. Kita mulai banyak mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya selalu menasihati anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, kamu jangan lupa setiap hari doakan orang tua, doakan saudara. Dan mereka banyak juga yang mentaati anjuran saya. Mereka berdoa untuk orang tuanya, untuk saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Mari kita menyediakan waktu, meluangkan waktu, banyak berdoa dan bersaksi. Kalau kita sudah banyak mendoakan jiwa-jiwa tersesat, nanti timbullah ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Kita mau menyatakan kasih Tuhan, kita mau bersaksi dan bersaksi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, nah inilah intisari dari khotbah Paskah tahun ini, yaitu yang pertama itu tadi, kita harus mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau tidak, iman kita hanya sia-sia saja, hanya ikut-ikutan saja. Dan yang kedua, kalau kita sudah mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus menyaksikan karya penebusan Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban di kayu salib, dan Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kiranya saudara di sini yang belum mengalami, serahkan dirimu dengan sungguh-sungguh percaya dan mau bertobat dan terima Tuhan di dalam hatimu. Dan saudara yang sudah mengalami, mulailah bersaksi dan berdoa dan bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa lagi. Oh Tuhan Yesus Kristus, oh Tuhan Yesus Kristus, cernikanlah mata rohani kami, supaya kami betul-betul bisa melihat dengan mata rohani kami Engkau yang tersalib, yang rela mencurahkan darah demi keselamatan umat manusia. Dan biarlah mata rohani kami juga bisa melihat Engkau yang bangkit dari antara orang mati, Engkau yang menang. Tuhan, inilah diri kami serahkan diri kami dan keluarga kami dan segenap jemaat-Mu di dalam tangan anugerah kuasa, masukkan ke dalam rencana yang terindah. Kami juga berdoa Tuhan, kasihan ke bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang juga menghadapi wabah corona, penyakit yang banyak orang sangat merasa takut dan panik. Oh Bapa di surga, tolong pemerintah kami, tolong juga gereja kami, umat Tuhan di Indonesia, supaya bisa mengalahkan kepanikan itu dan menolong warga negara yang lain juga untuk bisa mengatasi kepanikan dan bisa mematuhi anjuran pemerintah. Ya Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang seringkali melanda bangsa kami. Dengarlah doa kami, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur, berdoa, berserah dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai pujian respon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, Tuhanku hebat. Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Menjadikanku lebih daripada
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Saksikanlah akan karya kebangkitan-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saat teduh bagi kita, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebagai pujian penutup, kita yang sudah ditebus oleh-Nya, baiklah kita melayani Tuhan, semakin hari semakin setia. Kita yang sudah ditebus oleh-Nya dan sudah menerima anugerah-Nya, biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena karya yang begitu besar, karya yang begitu agung. Mari kita akan angkat pujian ini. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah penggarismu. Maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya punya Allah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.